Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rizkyardian. Di sini saya akan mengerjakan atau membahas pertemuan kedua. Baik, langsung saja kita share screen latihan kita. Baik, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Kita disuruh, kita baca dulu soalnya. Di sini ada tanggal dan di sini ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu diminta buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan buatlah laporan keuangan dan transaksi di atas meliputi 1. Laporan laba rugi, dan 2. Laporan neraca keuangan. Baik, untuk soal jurnal umum yang pertama. Kita baca, Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 4.500.000. Nah, di sini jurnal umumnya yaitu kas pada modal Tuan Eka itu sendiri sebesar 45 juta. Lalu soal yang kedua, untuk menambah kas perusahaan TN akan meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Berarti untuk menambah kas, dia tuh minjem uang ke bank. Berarti kas pada utang bank sebesar 25 juta. Soal yang nomor 3, 6 Maret, dealer akan memberi perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti dealer akan memberi perlengkapan dealer sebesar 7 juta. Berarti jurnalnya yaitu perlengkapan pada kas. Lalu di sini soal yang keempat. Pada Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya, jalan-jalan, liburan keluarga. Berarti kalau misalkan untuk dirinya pribadi, yaitu brief pada kas jurnal umumnya. Brief pada kas. Lalu di sini kita membaca soal yang nomor 12. Dan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut: 18 macam alat kunci mobil 7 juta, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spare part dan cukup cadang 4 juta. Jurnalnya yaitu perlengkapan pada utang usaha. Kenapa kok perlengkapan? Perlengkapan kan ini, yang ini itu perlengkapan. Kenapa? Ya karena dia itu menjadi aset dari perusahaan. Nah, terus kan karena belinya secara kredit, berarti dia tuh utang. Berarti utang dagang. Gitu. Jurnal umumnya utang usaha, perlengkapan pada utang usaha. Utang dagang boleh, utang usaha boleh. Namanya belajar ya. 15 Maret, Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer. Nah, berarti ini kan menerima, berarti kasnya bertambah. Berarti jurnal umumnya kas pada pendapatan jasa sebesar 15 juta. Lalu di tanggal 17 kita lihat soalnya tanggal 17, Tuan Eka membayar sebagian utang pada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu. Nah, dia kan utang nih 97 juta nih untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Nah, berarti jurnal ini kita lihat tanggal 17 utang usaha pada kas. Kok kenapa utang usaha? Iya, karena dia utang. Itu 12 Maret udah lewat, sekarang tanggal 17 Maret. Berarti pada kas. Itu nomor 25, Tuan Eka membayar gaji pegawai dealer sebesar 6.200.000. Berarti kasnya itu beban gaji, karena dia jadi beban gaji pada kas jurnal umumnya. Beban gaji, betul.
beban gaji pada kas. Lalu di tanggal 26 kita lihat soalnya, dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, dia kan melakukan perbaikan jasa, berarti kan kasnya menambah, tapi diterimanya 1 bulan ke depan. Berarti jurnal umumnya yaitu piutang. Gitu, pada pendapatan jasa. Kenapa piutang? Ya karena dia belum bayar piutang nanti bulan depan. Nanti masuk ke piutang. Lanjut tanggal 27 bulan 8 bulan 3 tahun 2019. Kita bisa lihat tanggal 27 perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Berarti kalau misalkan sudah terpakai, yaitu jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kok bisa perlengkapan pada perlengkapan? Ya karena sudah dipakai itu perlengkapan. Lalu tanggal 29 beban listrik, beban air, beban yang masih harus dibayar. Kita bisa ngelihat di sini soalnya. Nah, di sini tagihan pemakaian listrik PLN dan tagihan pemakaian air, begitu teman-teman. Jadi jurnalnya di sini yaitu beban, karena masuknya ke beban listrik, beban air. Nah, akun yang dikredit beban yang harus dibayar, gitu sebesar 720.000. Dan yang terakhir, soalnya itu Tuan Eka membayar uang rokok sebesar 50 juta pada bulan April 2019. Berarti ini kan kita belum bisa merasakan masa manfaat dari uang rokok itu. Yang membayarnya 2 kali lipat. Nah, begitu. Jadi jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka pada kas dengan total segini. Jadi balance ya teman-teman. Ini kita blok aja. Kita ganti warnanya jadi balance. Oke, lanjut ke buku besar. Nah, di sini dealer buku besar. Dealer mobil buku besar pada periode Maret 2019. Nah, untuk yang di ini kita bisa ngeliat kan di sini akun kas. Apa aja sih akun kas? Yaitu akun tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 9. Apa aja nih? Di sini kan saya belum masukin, mungkin nanti saya akan masukkan. Akun apa aja sih? Yang pertama Tuan Modal Eka, kas pada modal Eka sebesar 45 juta. Kas pada utang bank. Yang tanggal 6 itu perlengkapan pada kas. Jadi di sini perlengkapan. Lalu tanggal 9-nya yaitu brief pada kas. Tanggal 15-nya yaitu pendapatan jasa. Lalu di tanggal 17 apa teman-teman? Utang usaha. Lalu tanggal 25 beban gaji. Lalu di tanggal 31 yaitu di akhir bulan yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, ini kita masukin ke debit saldonya dan ini kita jumlah nih. Dua ini kita jumlah hasilnya 70 juta. Nah, dari 70 juta kita pakai rumus nih. Ini yang di atas ini nih. Ini rumus. Jadi 70 juta kurang 7 juta hasilnya ini. Dan 63 juta dikurang 5 juta hasilnya ini. 58 juta ditambah 15 juta hasilnya ini. Dan 73 juta dikurang 9.700.000 hasilnya ini. Ini dikurang ini kurang ini hasilnya ini. Ini dikurang ini dikurang ini hasilnya ini. Lalu ya kan tadi kepencet. Hasilnya yang ini dikurang ini hasilnya ini.
Lalu ini dikurang ini 57 juta dikurang 15 juta, hasilnya yang ini 40 juta. 42 juta 100. Nah, akun modal di sini ada akun modal, ada akun modal awal perusahaan itu dikredit 45 juta. Lalu ada akun piutang di sini jasa perbaikan mobil di debit 11 juta. Di sini ada akun perlengkapan. Saya belum masukin, tapi di sini ada catatannya. Akun apa aja sih yang dimasukin perlengkapan, yaitu tanggal 6, tanggal 12, tanggal 27. Tanggal 6 yaitu perlengkapan. Itu sebesar 7 juta. Lalu di tanggal 12 yaitu 20 juta di debit dua-duanya tuh. Jadi 20 juta dikurang tanggal 27 yaitu perlengkapannya adanya di kredit sebesar 8 juta. Jadi 19 juta. Lalu beban gaji karyawan ya 6.200.000 untuk 2 orang. Sewa dibayar di muka di debit 15 juta. Utang usaha tanggal 12 sama tanggal 17 itu utang usaha atau utang dagang ya. Adanya di kredit 20 juta, nanti adanya di debit 9.700.000. Jadi dikurang hasilnya kredit 10.300.000. Utang bank 25 juta. Pendapatan yaitu adanya di kredit. Pendapatan adanya di kredit. Mana tadi? Pendapatan adanya di kredit. Utang. Pendapatan adanya di kredit ditambahin jadi 15 tambah 11 26 juta. Beban perlengkapan adanya di debit tanggal 27 8 juta. Akun Frev yaitu akun dari milik si yang peminjam, yang Tuan Eka itu besar 5 juta, ada di debit. Beban sewa yaitu nomor 31. Masuknya ke sewa dibayar di muka, masuknya beban sewa ya. Tapi ini bukan 15 juta, 7 juta 500 gitu. Karena nanti pas di neraca ya ada nilainya. Lanjut ke AJP ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini ayat dealer mobil ayat jurnal penyesuaian periode Maret 2019 kita bisa lihat tanggal 27. Nah, kita dimasukin sini beban perlengkapan pada perlengkapan kok bisa ya karena di situ beban perlengkapan masukin 8 juta. Nah, tanggal 29 itu apa aja sih beban-bebannya? Beban listrik, beban air. Nah, kita masukin beban yang harus dibayar sebesar 720 pada kas. 720. Jadi totalnya 8.720 balance ya. Nah, lanjut ke neraca. Dealer mobil neraca saldo untuk periode Maret 2019. Nah, di sini kasnya kita ambil itu dari buku besar. Nah, ini 42.100.000. Nah, lalu akun piutang semuanya kita ambil pokoknya untuk neraca saldo ini kita ambilnya di buku besar. Nah, begitu. Nah, untuk sewa dibayar di muka kenapa jadi 7.500.000? Karena pada masa manfaatnya yang saya tahu itu dibagi 2 gitu. 7.500.000 dibagi sama beban sewa yang ini itu. Nah, beban sewa yang ini 7.500.000 juga, tapi ini di kredit ini tidak menambahkan nilai. Jadi total antara semuanya yaitu di SAMS dan hasilnya ini 106.300.000 dan kreditnya juga begitu dan balance. Dan dimasukkan ke laba rugi. Bengkel maju laporan laba rugi untuk periode April 2019. Di sini pendapatannya 26 juta, kita tetap ngambilnya dari neraca. Dari sini 26 juta, lalu beban-beban ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi dan menghasilkan laba bersih yaitu 6.100.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena di sini tugasnya sampai laba rugi aja ya. Ini enggak neraca laporan keuangan, enggak ada di sini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.